Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Usairi dari kelas XI TKJA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih alat, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode binar, melewati saluran transmisi, dan peralatan switching. Bisa antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Komponen utama dalam komunikasi, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari tahun 1837 sampai dengan sekarang. Surat setelah manusia mengenal tulisan dan kertas. Surat menyurat mulai digunakan. Di zaman dahulu, merpati bisa dilatih sebagai pengantar surat. Ketika perang, kertas bisa dimasukkan ke dalam wadah besi yang diikatkan di kaki merpati, kemudian diterbangkan ke lokasi yang dituju. Ini adalah contoh gambar merpati pengirim surat, yang di kakinya ada botol atau alat untuk mengirimkan pesan. Angkatan Laut Inggris yang hebat pada zamannya juga bisa mengirim surat menggunakan botol yang dihanyutkan agar sampai ke darat. Lama-kelamaan, surat dikirimkan lewat sistem pos seperti yang dilakukan seperti saat ini. Ini adalah contoh surat yang dimasukkan dalam botol dan dihanyutkan. Telegram pada 1837. Kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamakan telegraf. Mesin telegraf mampu mengirimkan berita atau pesan yang disebut telegram. Telegram berisi pesan singkat dari rangkaian kode untuk huruf yang biasa dikenal dengan kode Morse. Sesuai nama penemunya, Samuel Morse. Ini adalah gambar dari alat telegram. Telepon setelah telegraf. Pada 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon mampu mengantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu bentuknya masih menggunakan kawat. Lama-kelamaan, telepon menggunakan sinyal satelit. Bahkan kini, ponsel tak membutuhkan sambungan kabel. Ini adalah contoh gambar ponsel pada zaman dahulu. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada 1895. Penyiar radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung atau relay. Namun, setelah ditemukan transistor, radio dapat menggunakan baterai. Di Indonesia, radio sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, ada Radio Republik Indonesia atau RRI yang dimiliki negara. Lambat laun, berkembang juga radio swasta. Beberapa radio swasta di Indonesia yang bertahan hingga saat ini seperti Prambors, Shinta, dan Sonora. Koran dan majalah selain radio. Media komunikasi massa yang paling tua adalah koran atau surat kabar. Sejarah mencatat koran pertama di dunia, Akta Durna, terbit di Kekaisaran Romawi pada tahun 59 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, Medan Prijaji yang terbit di Bandung pada Januari 1907 hingga 1912 diakui sebagai surat kabar nasional pertama. Ini karena Medan Prijaji menggunakan bahasa Melayu dan pemilik serta pekerja orang pribumi asli. Sementara majalah terbit berkala setiap minggu, 2 minggu, atau bulanan. Media cetak baik surat kabar maupun majalah mengalami puncak pada 1990-an hingga 2000-an awal. Televisi dikembangkan sejak akhir abad ke-19 di berbagai belahan dunia. Namun, televisi baru populer di pertengahan abad ke-20. Televisi awalnya hitam putih, namun kemudian berwarna. Stasiun televisi pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah, TVRI. TVRI
TVRI siarkan pembukaan Asian Games 1900 pada tahun 1962. Stasiun televisi swasta baru muncul di tahun 1990-an. Televisi swasta yang masih ada hingga saat ini yakni RCTI, SCTV, Antv, Metro TV, dan Trans TV. Kini pesawat televisi modern atau Smart TV sudah dilengkapi dengan internet. Ini adalah contoh TV zaman dahulu dan ini adalah contoh TV zaman sekarang. Internet seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini berbentuk digital dan bisa diakses lewat internet. Televisi kini digantikan oleh teknologi streaming. Surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini bisa menjadi telekonferensi dan menampilkan video. Hari ini hampir seluruh teknologi komunikasi bisa diakses berkat internet. Alatnya pun ponsel dan komputer semakin canggih. Sebut dan jelaskan elemen komunikasi data. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Penerima atau receiver adalah orang yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan penerima pesan tersebut. Bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang digunakan tentunya bukan bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronis, kode program, dan sejenisnya. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Contoh encoder misalnya adalah pengkripsian pesan yang diterapkan pada sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol pesan yang ingin dikirim oleh penerima. Contoh decoder misalnya adalah pendeskripsi pesan yang banyak diterapkan pada sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirim data dari pengirim kepada penerima. Protokol dapat disebut sebagai alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Protokol juga dapat disebut sebagai kumpulan atau aturan yang harus disepakati dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi. Contoh protokol adalah HTTP yang dapat diakses lewat port 80 atau FTP yang diakses lewat port 21 dan lain sebagainya. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Kredibilitas atau credibility berkaitan dengan hubungan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas di mata komunikan. Misal dalam hal ini dalam hal bidang bersangkutan dengan pesan, info atau informasi yang disampaikan. Konteks berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana komunikan berlangsung. Konteks di sini terdiri dari aspek yang bersifat fisik atau iklim cuaca, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana komunikan berada. Konten berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Isi pesan atau informasi disesuaikan dengan kebutuhan komunikan. Misal, pesan atau informasi mengenai kesehatan janin diberikan kepada ibu-ibu, bukan kepada anak remaja. Komunikasi yang efektif akan dapat dicapai jika konten yang disampaikan komunikator mengandung informasi, pesan yang berarti penting untuk diketahui oleh komunikan. Kejelasan atau clarity dari pesan atau informasi yang disampaikan komunikator sangat penting, karena jika pesan yang disampaikan itu tidak jelas, orang tidak akan paham apa yang kita akan sampaikan. Kesinambungan atau konsistensi. Kesinambungan dan konsistensi atau continuity dan konsistensi pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. Perlu disampaikan secara terus-menerus dan konsisten agar orang juga paham atau bersambungan dengan pesan atau informasi yang disampaikan. Kemampuan
Kemampuan komunikan atau capability of audience berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan penerima pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. Saluran distribusi atau channels of distribution berkaitan dengan sarana atau media yang menyampaikan pesan. Sebaiknya komunikator menggunakan media yang sesuai dan tepat sasaran. Apa yang dimaksud dengan sinyal digital analog? Jelaskan. Sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Analog, proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Untuk lebih gampangnya, kata analog menurut saya adalah kontinu. Contoh adalah jam analog atau jam dinding yang terus-menerus melakukan memutar tanpa putus. Kelebihan sinyal analog. Sinyal analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal dibanding dengan sinyal digital. Sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog. Meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Kelemahan sinyal analog. Kelemahan dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi. Analog ini selalu ada peluang keraguan-raguan akan hasil yang dicapai. Dalam sebuah teknologi yang dibutuhkan ketepatan koordinasi dan ketepatan angka-angka yang benar dan pas, kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung akan berdampak besar dalam hasil akhirnya. Dan teknologi ini butuh ketepatan dan ketelitian yang akurat. Salah satu bentuknya adalah otak kita. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat merubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengirim data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini akan disebut dengan bit. Beberapa kelebihan dari sistem digital adalah teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan atau reliability lebih baik, pemakaian ruang yang kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Teknologi digital memungkinkan mengenalkan layanan-layanan baru. Teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar, kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat, mempunyai reliabilitas yang lebih baik, noise lebih rendah akibat imunitas yang lebih baik, kemampuan pemrograman yang lebih murah, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan informasi itu sendiri. Apa yang dimaksud simplex, half duplex, dan full duplex? Simplex adalah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal dikirim secara satu arah. Transmisi secara simplex terjadi di dalam beberapa teknologi komunikasi seperti siaran televisi atau siaran radio. Ini contoh gambar radionya. Dan ini adalah TV. Half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh paling sederhana adalah walkie-talkie, di mana dua pengguna harus menekan sebuah tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol tersebut untuk mendengar. Jika kedua-duanya mencoba untuk berbicara secara serentak, kondisi collision atau tabrakan pun terjadi dan kedua pengguna walkie-talkie tersebut tidak dapat saling mendengarkan apa yang keduanya kirimkan. Contoh lain adalah hub. Ini contoh gambar walkie-talkie yang biasa digunakan oleh satpam, polisi, atau agen-agen tertentu. Full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama.
dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contohnya adalah switch. Ini adalah gambar switch. Apa yang dimaksud transmisi serial dan transmisi paralel? Transmisi serial. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu per satu. Setiap komputer dilengkapi dengan saluran serial atau serial port RS232C, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara detail. Ini adalah contoh gambar dari transmisi serial. Transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan pada komputer. Tersedia juga saluran paralel atau parallel port, misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. Pada kenyataan, komunikasi jarak jauh melalui kabel banyak dilakukan secara serial, misalnya saluran telepon. Karena untuk transmisi paralel diperlukan kabel 8 kali lipat kebutuhan kabel pada transmisi serial. Ini adalah contoh gambar dari transmisi paralel. Apa yang dimaksud teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband? Baseband. Definisi baseband. Baseband mengacu pada saluran komunikasi di mana informasi dibawa dalam bentuk digital dan yang menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Ini berarti saluran tunggal digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang menggunakan komputer untuk mengirim dan menerima data pada satu kabel. Hanya satu stasiun yang dapat mengirim pada satu waktu, dan semua stasiun harus mengirim menerima jenis sinyal yang sama. Komunikasi ini adalah dua arah, artinya saluran yang sama digunakan untuk mengirim data menerima sinyal. Setiap perangkat pada sistem baseband berbagi saluran yang sama. Ketika satu node mentransmisikan data pada saluran baseband, kemudian node lain di jaringan harus menunggu pengiriman berakhir sebelum mereka dapat mengirimkan data. Broadband. Definisi broadband. Transmisi broadband adalah transmisi listrik digital di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog frekuensi radio yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Tidak seperti baseband, teknologi broadband tidak menyediakan informasi sebagai pulsa digital. Ini menghasilkan frekuensi pembawa analog yang membawa banyak sinyal digital atau beberapa saluran. Setiap saluran menempati pita frekuensi yang berbeda dari total bandwidth yang dialokasikan, frekuensi division multiplexing. Akibatnya, setiap saluran dapat berisi skema modulasi dan encode yang berbeda dan beroperasi pada tingkat transmisi yang berbeda. Melalui FDM, beberapa saluran independen dapat membawa informasi analog atau digital tergantung pada antarmuka. Ini pada dasarnya adalah televisi kabel beroperasi. Teknologi. Transmisi baseband adalah sinyal tetap tunggal yang menggunakan seluruh bandwidth yang tersedia dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Transmisi broadband di sisi lain adalah transmisi listrik digital di mana sinyal dimodulisasi sebagai gelombang analog frekuensi radio yang menggunakan rentang frekuensi berbeda. Komunikasi. Dengan sistem baseband, komunikasi bersifat dua arah, yang artinya saluran yang sama digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal. Setiap perangkat berbagi saluran yang sama. Komunikasi broadband di sisi lain adalah searah, yang berarti dua saluran yang berbeda diperlukan untuk mengirim dan menerima sinyal. Satu setting untuk mengirim dan yang lain untuk menerima. Melalui frekuensi division multiplexing atau FDM, beberapa saluran independen dapat membawa informasi analog atau digital tergantung pada antarmuka. Kapasitas. Baseband menyiratkan sistem digital saluran tunggal, dan saluran tunggal ini membawa informasi dalam paket atau bingkai yang ditentukan oleh standar LAN yang digunakan. Broadband di sisi lain, LAN menjangkau jarak yang jauh lebih panjang daripada baseband. Tetapi sistem broadband umumnya lebih mahal karena adanya perangkat keras tambahan yang terlibat. Aplikasi. Standar baseband yang paling umum dan banyak digunakan adalah jaringan area lokal berbasis kabel Ethernet yang menyumbang sekitar 85% dari basis LAN yang diinstal. Contoh terbaik dari transmisi broadband adalah TV kabel yang membawa setidaknya 25 kali lebih banyak data dari sistem baseband biasanya. Aplikasi lain dan dari teknologi broadband termasuk radio dan telekomunikasi, jaringan komputer, broadband, internet, dan lain-lain. Benang merah.
Komunikasi baseband biasanya digunakan untuk jaringan area lokal karena mandiri dalam satu lokasi, di mana lalu lintas jaringan dapat dengan mudah dipantau dan dikendalikan. Baseband mengacu pada sistem digital saluran tunggal dan bahwa saluran tunggal digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan. Broadband di sisi lain adalah transmisi data bandwidth yang menghasilkan frekuensi pembawa analog yang membawa banyak sinyal digital atau beberapa saluran. Format transmisi broadband menggunakan media penghubung sebagai perangkat multi-channel. Informasi perkembangan generasi jaringan seluler. Informasi tentang jaringan seluler 1G, informasi tentang jaringan seluler 2G, informasi tentang jaringan seluler 3G, informasi tentang jaringan seluler 4G, informasi tentang jaringan seluler 5G. Jaringan seluler 1G. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan telepon pada 1979 silam. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1G menyeliputi seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara nasional. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS, Advanced Mobile Phone Service, di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 KB per second. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas buruk, boros baterai, dan tidak transkripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap dan menggunakan pemindai radio. Di Indonesia, teknologi 1G pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984, kala itu PT Telkom bersama dengan PT Raja Sahazana Perkasa yang menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan teknologi NMT, Nordic Mobile Telephone, dengan menggunakan frekuensi 450 MHz. Jaringan seluler 2G. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radio Linja pada 1991. Dengan mengimplementasikan teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, berbasis teknologi TDM, Time Division Multiple Access. Kehadiran 2G pada saat ini menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Apabila 1G hanya dapat melakukan panggilan telepon, maka 2G terdapat fitur baru, antara lain bertukar pesan teks atau SMS, pesan bergambar atau MMS, dan suara panggilan yang lebih jernih. Bahkan, dalam perkembangannya, 2G pun kemudian berevolusi menjadi 2.5G dengan GPRS, General Packet Radio Service, dan 2.75G dengan 8G, Enhanced Data Rate for Global Evolutions, di mana kecepatan maksimal mencapai 47 KB per second. 473 KB per second. Teknologi 2G pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1993 dengan ditandainya proyek percontohan seluler digital pada standar GSM oleh Telkomsel. Kala itu bernama Telkomsel GSM di Pulau Batam. Jaringan seluler 3G. 3G hadir sebuah solusi agar kebutuhan internet meningkat pada masa itu. Dengan menggunakan standar UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 MB per second. Dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengirim email, streaming video dan musik, berbagai data, hingga telekonferensi. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar saat itu, yakni BlackBerry dan Apple. Kehadiran 3G di Indonesia pertama kali di tahun 2005 pada saat Telkomsel berhasil melakukan uji coba 3G yang berbasis teknologi WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access, di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Batam. Setelah uji coba sukses dilakukan pada 2006, Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersial. Jaringan seluler 4G. Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia pada 2009 yang menggunakan standar LTE, Long Term Evolution, berbasis teknologi OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif dengan kecepatan LTE hingga 100 MB per second pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang dapat
mencapai kecepatan 1 GB per second. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload download yang lebih singkat. Teknologi 4G LTE pertama kali diuji coba di Indonesia oleh Telkomsel pada 2013 bertempat di Pulau Bali. Baru kemudian diluncurkan secara komersial pada akhir 2014 dan menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang mengoperasikan jaringan 4G LTE di Indonesia. Jaringan seluler 5G. 5G lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobile saat ini berkontribusi dan berupaya agar 5G dapat dinikmati oleh masyarakat di dunia. 5G saat ini sudah diluncurkan secara komersial di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Turki, dan beberapa negara di Eropa. Sebagaimana hal teknologi jaringan penerus, sudah pasti 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari 4G. Antara lain secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat, 20 GB per second, latency 10 kali lebih rendah, 1 ms, dan jumlah connection density 10 kali lebih banyak dari 4G, 1 juta device per kilometer persegi. Sehingga pengguna tidak hanya untuk pemenuhan layar mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk industri 4.0. Sebagai perusahaan yang bergerak maju menghadirkan teknologi terkini bagi masyarakat, Telkomsel turut membanggakan teknologi jaringan 5G di Indonesia. Pada 2018, Telkomsel menghadirkan uji coba layanan 5G. Telkomsel 5G Experience Centers bertepatan dengan momentum Asian Games 2018. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.